Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini setiap kita diberkati sama Tuhan, diberikan sukacita oleh Tuhan untuk siap memuji memuliakan namanya. Untuk itu mari saya undang siap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Ucap syukur kami naikkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang mana Engkau Tuhan yang sudah menjadikan kehidupan kami luar biasa hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berbakti kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Biar Tuhan hari ini kami boleh memberikan pujian, kemuliaan, hormat bagi Engkau yang adalah Raja atas segala raja yang layak terima segala-galanya. Kami mau letakkan setiap harga diri kami, setiap ego kami, setiap apa yang kami miliki. Kami mau Tuhan betul-betul memberikan terbaik buat Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biar segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan sama-sama memuji Dia Bapak Saudara. Bagi Dia yang layak menerima setiap pujian dan hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan bersorak-sorak. Bersorak-sorak hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Mari jemaat Tuhan bersorak-sorak. Bersorak-sorak hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, bagi Dia yang layak terima segala pujian. Lebih lagi agungkan Dia saudara. Oh, yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Percaya bahwa segala kutuk telah dipatahkan oleh kuasa Tuhan dan kita dimerdekakan sama Tuhan.
atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk semua. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Oh, oh. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Selamat dulu kembali saudara. Mari kita siapkan lebih lagi hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah penyelamat atas setiap kehidupan kita. Biar setiap suara, setiap isi hati kita ungkapkan di hadapan Dia. Sebagai Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu mengerti setiap keadaan kita. Sekalipun mungkin kita mengharapkan sesuatu dari dunia ini dan kita tidak menerimanya. Saya percaya bahwa ada kasih yang lebih besar yang sanggup menyentuh hati kita dan membuat kita semakin terpesona setiap hari kepadanya. We come to you, Lord.
Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Come on, let's sing Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. I will sing, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name. We
segala nama. Yesus yang mulia, pujaan hati kami, dambaan setiap kami. Yang kami rindukan hanya Engkau Tuhan, yang kami nantikan hanya Engkau. Yesus Raja segala raja, penyembuh kami, pemulih hati kami, yang sembuhkan luka kami. Engkau penghiburan dalam setiap kesesakan kami. Yesus, kami berharap penuh padamu. Naikkan syukur, naikkan sembah bagi Dia. Gunung batu perisai dalam hidup kami, kekuatan kami, perisai hidup kami. Yesus Raja segala raja, tiada bandingannya Engkau Tuhan. Kami nyatakan segala kuasa tunduk dalam nama-Mu Tuhan. Biar hati kami memuji Engkau Tuhan. Mari nikmati akan kasih-Nya. Kami angkat tangan, kami berserah padamu. Saat tiada jalan, Kau tunjukkan jalan pada kami. Saat kami sendirian, Engkau hiburkan kami Tuhan. Saat kami berharap, Engkau menjawab Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus seperti-Mu. Kekasih hati kami, yang tak pernah kecewakan kami. Yesus, Yesus. Panggil namanya saudara. Yesus, Yesus. Kau berharga bagi kami Tuhan. Setiap rumah kami diisi oleh hadirat-Mu saat ini Tuhan. Dupa yang harum boleh keluar dari setiap bibir mulut kami atas pengagungan kepada-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Kau layak, Kau layak, Kau layak Tuhan. You are worthy of it all.
from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Come on. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Woo! You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time, you are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari saudara, saat ini kita akan bersama-sama mendeklarasikan iman percaya kita lewat doa deklarasi Gereja Betel Indonesia Christ Faith Ministry tahun 2020. Percaya bahwa lewat apapun yang kita naikkan, kita sampaikan hari ini, betul-betul terjadi oleh karena perkenanan Tuhan. Apa yang kita ucapkan, Tuhan katakan bahwa lewat mulut kita, Tuhan berikan kuasa. Oleh karena itu mari sama-sama saudara kita akan berkata bersama-sama, terima kasih Bapa Yahweh di surga, karena Engkau sudah memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada putramu Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan Yeshua HaMashiach, bahwa segala roh telah ditaklukkan di bawah kakinya dan tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kami pun umat tebusan Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga. Maka segala yang diciptakan Tuhan tunduk kepada kami, tunduk kepada firman Tuhan yang kami beritakan. Tahun 2020 adalah tahun kami menerima kuasa pemerintahan. Kami bersama Tuhan Yesus Kristus duduk di tatanya, memerintah melalui iman, doa, deklarasi, dan tindakan nyata.
Kami perintahkan segala roh jahat, roh najis, roh kegelapan menyingkir dari hidup kami, dari rumah kami, dari lingkungan kami, dari kota kami, dari negeri kami. Roh yang tidak percaya, roh murtad, roh perdukunan, roh nabi palsu, roh dewa-dewi, roh orang mati, roh penyembah berhala, roh kebebalan, roh penyakit, roh sampar, roh kesengsaraan, roh dirampasi, roh kemiskinan, roh kelaparan, roh kekurangan, roh kikir, roh keserakahan, roh perusak, roh mengembara, roh kelaliman, roh perbudakan, roh kekejaman, roh pembunuh, roh aborsi, roh mandul, roh zina, roh perceraian, roh selingkuh, roh najis, roh dusta, roh kesombongan, roh penipu, roh kemalasan, roh kebebalan, roh kebodohan, roh perpecahan, roh perbudakan, roh mabuk, roh narkoba, roh stres, roh terkutuk, roh bunuh diri, roh depresi, roh gila, roh durhaka. Engkau harus tinggalkan kami dan kami lemparkan kau ke jurang maut, dan kami minta agar malaikat-malaikat Tuhan menolong kami, menyapu bersih semua roh itu dari hidup kami dan dari rumah kami, dari gereja kami, dari kota kami dan lingkungan kami. Engkau harus menyingkir dari hidup kami, dari anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami, dari kota kami dan dari negeri kami. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami nyatakan berkat-berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang deras, mengejar kami, melimpah dan melingkupi hidup kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saya mau mengajak setiap kita saudara untuk saat ini kita berdoa syafaat. Kita mau berdoa bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, bagi setiap pergumulan kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari sama-sama kita akan berkata-kata dengan suara yang lantang, berdoa menyatakan yang pertama, kita berkati Indonesia dan kita berkati Jakarta, bahkan kota-kota di mana Tuhan tempatkan saat ini Bapak Saudara yang menyaksikan. Ayo doakan sama-sama supaya Tuhan yang menguasai setiap tempat di mana kita berada. Bapa dalam surga, kami mau nyatakan saat ini bahwa Indonesia adalah milik kepunyaan Tuhan. Untuk itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Berkat Tuhan, berkat kemurahan Tuhan ada bagi Indonesia. Berkat keselamatan ada bagi Indonesia. Tuhan yang mau menjadikan Indonesia sebagai negara yang disertai oleh Tuhan. Negara yang dipimpin oleh Tuhan. Negara yang diberkati oleh Tuhan. Baik sumber daya manusianya, sumber daya alamnya diberkati semua sama Tuhan. Kami lepaskan berkat anugerah Tuhan juga untuk setiap pemimpin bangsa kami. Pak Presiden, wakilnya, setiap anggota-anggota DPR MPR, setiap gubernur, setiap bupati, camat, lurah, RT, RW, bahkan setiap kepala rumah tangga diberkati oleh Tuhan, dijadikan satu, dijadikan seimbang dalam nama Tuhan Yesus. Kami nyatakan Bapak, kalau saat ini negara kami bahkan dunia sedang digoncang oleh pandemi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang punya kuasa untuk melenyapkan setiap penyakit. Engkau Tuhan yang punya kuasa menurunkan hujan api di sorga, menghanguskan setiap virus dalam bentuk apapun, setiap kejahatan dalam bentuk apapun. Kami katakan Indonesia diberkati Tuhan, dunia ini diberkati sama Tuhan, Jakarta diberkati sama Tuhan, setiap kota-kota di mana kami ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapak Saudara, kita pun akan berdoa untuk gereja Christ Blood Ministry, di mana gereja adalah gereja lokal tempat kita bertumbuh, tempat kita boleh belajar firman Tuhan, supaya Tuhan terus mengangkat dan bahkan memimpin gereja ini. Kita berkati gembala sidang, wakil-wakil gembala sidang, kita juga berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bahkan setiap jemaat-jemaat yang ada. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau Tuhan sudah tempatkan kami di sebuah gereja lokal, yang mana gereja tersebut mau mensupport setiap kami, mensupport kerohanian kami, bahkan gak cuma dalam hal itu saja, tapi mensupport kami secara keseluruhan. Kami bersyukur untuk gereja yang baik yang Tuhan pilihkan untuk setiap kami. Kami berdoa memberkati gereja Bethel Indonesia Christ Blood Ministry, supaya gereja ini jadi gereja yang luar biasa, gereja teladan, di mana Roh Kudus bekerja dan memimpin secara langsung gereja ini lewat hamba-Mu, gembala sidang yang ada. Kami berdoa Tuhan, Engkau pakai
setiap hamba-hambamu yang melayani. Kau pakai gembala sidang kami, Ibu Pendeta Deborah Sianipar. Engkau pakai wakil-wakil gembala kami, Pastor Agape, Pastor Dika, bahkan Pastor Merlin. Engkau pakai juga setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik pelayan worship leader, pelayan singer, pelayan musik, pelayan jemaat, semuanya yang berkontribusi untuk gereja ini. Kami berdoa Tuhan pakai secara luar biasa. Kuasa Tuhan, talenta Tuhan boleh jadi berkat dalam kehidupan kami untuk memberkati banyak orang. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesulitan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang angkat setiap penderitaan mereka, Engkau angkat setiap kesesakan mereka. Mereka akan terus mencari Tuhan, bahkan mereka tidak akan pernah dibiarkan sama Tuhan mengalami kekurangan. Usaha-usaha jemaat-jemaat Tuhan yang sedang down, kami berdoa supaya Tuhan Kau yang angkat kembali Bapak usaha-usaha mereka. Pekerjaan jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari banyak yang di PHK, kami berdoa supaya mereka semua diberikan hikmat dari Tuhan untuk mencari pekerjaan, bahkan menciptakan pekerjaan, dan hasilnya dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat atas gedung gereja kami tidak akan rubuh, tidak akan rontok, bahkan Kau akan perluas, perlebar secara luar biasa. Bahkan persiapan kerinduan kami untuk kami boleh beribadah kembali di gereja kami Tuhan. Kami berdoa supaya kami diberikan berkat untuk membuat tenda di depan gereja kami, supaya gereja kami juga bisa tidak terhalang untuk beribadah. Kami juga berdoa supaya kami bisa membuat wastafel untuk cuci tangan. Kami berdoa untuk penyediaan alat-alat disinfektasi. Kami percaya Tuhan sediakan semuanya. Sound system TV baru untuk gereja yang di luar. Kami berdoa Tuhan sediakan semua, sehingga jemaat-jemaat Tuhan bisa berkumpul bersama, saling menyapa satu sama lain secara tatap muka di gereja kembali Bapak. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Bahkan setiap pergumulan keluarga-keluarga kami berdoa di saat ini. Dalam nama Yesus, keluarga-keluarga gereja Christ Baptist Ministry, bahkan setiap pendengar yang ada, jemaat online yang ada, keluarganya diberkati sama Tuhan. Yang sedang tidak harmonis, kami percaya saat ini Tuhan yang satukan hati suami istri kembali. Satukan hati orang tua dan anak di saat ini Bapak. Supaya Tuhan ada pemulihan besar bagi keluarga Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada masalah finansial Tuhan Kau yang berkuasa saat ini. Kalau ada yang sakit kami katakan oleh bilur Yesus setiap penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan siapkan hati kita lebih dalam lagi. Untuk kita bisa menerima setiap benih firman Tuhan dan benih itu bisa bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya persilakan kepada hamba-Nya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setia-Mu yang selalu Kau berikan pada kami. Bahkan di tengah virus corona yang melanda negeri kami masih Kau beri kesempatan untuk berkumpul, untuk datang padamu, untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh belajar untuk berani, untuk dengan rela mengikut Engkau. Dengan sepenuh hati kami boleh berkata, Engkau adalah Bapa kami. Persiapkanlah kami pada siang hari ini Tuhan, setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, setelah kami menyaksikan kehadiran-Mu di tempat ini. Bila Engkau mau membuka hati pikiran kami, mengurapinya, mempersiapkan kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh meresapinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk dosa yang Bapa ampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama berkata amin. Shalom saudara. Hari ini akan dimulai dengan satu pertanyaan, sebenarnya dua pertanyaan yang kelihatannya bodoh, tapi ini sangat penting buat kehidupan seorang Kristen. Pertanyaan itu dilontarkan Tuhan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, yaitu menurut orang-orang siapakah aku ini? Kalau sekarang dengan mudah kita akan menjawab, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Ya. Kita tidak akan menjawab lagi menurut kata orang Engkau Yohanes Pembaptis atau Elia, karena kita sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Apakah Yesus akan bahagia dengan jawaban ini? Saya kira Tuhan masih akan tetap menanyakan pertanyaan yang sama. Kalau menurut kamu pribadi, siapakah aku ini? Karena kalau kita hanya mengenal Allah berdasarkan karena Alkitab mengatakannya, karena sejarah mengatakannya, itu tidak ada berarti apa-apa. Dan itulah yang menyebabkan pertanyaan yang selalu datang secara berkala, yaitu apakah kalau orang sudah dibaptis dan percaya akan permanen diselamatkan? Jawaban ini akan kita dengarkan beberapa saat lagi, betapa pentingnya pengetahuan kita tentang Allah. Ayat yang pasti setiap orang Kristen tahu, karena kalau tidak, saya tidak yakin dia adalah orang Kristen, adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ada ilustrasi begini. Ada seorang sakit yang belum mengenal Tuhan, hampir mati. Di rumah sakit didatangi oleh hamba Tuhan, didoakan, diceritakan tentang Yesus, dan dia berkata, aku percaya, aku menerima Kristus dalam hatiku. Dia betul-betul percaya, dia betul menyatakan imamnya dan dibaptis. Setelah itu dia meninggal. Orang ini akan masuk surga atau tidak? Akan diselamatkan atau tidak? Saya yakin dia akan masuk surga karena dia sudah menyatakan bahwa dia percaya pada Tuhan. Nah, kalau orang ini kebetulan orang hidup dan menyatakan percaya, dia menjadi orang Kristen. Dia adalah misalkan seorang perampok, pembunuh, semua dosa sudah dilakukan. Dan setelah dia percaya, otomatis tidak segala perbuatan yang
dia lakukan menghilang begitu saja. Itu ada tahap demi tahap. Mungkin pada saat dia bertobat dia melakukan 10 kejahatan sehari, setelah bertobat mungkin menjadi 9 atau 8. Tapi apabila dalam perjalanannya dia jatuh dalam dosa lagi dan dia minta ampun, kemudian dia meninggal, apakah dia akan selamat? Ini yang pertanyaan yang perlu kita jawab. Atau setelah itu dia bertobat, karena banyak hamba Tuhan saat ini selalu menekankan bahwa orang Kristen itu pasti berhasil, pasti menjadi kepala, pasti tidak akan gagal. Dan berdasarkan itu dia percaya, dia berusaha meninggalkan hidupnya dengan keyakinan dia akan berubah. Hidupnya menjadi lebih baik, lebih baik. Tapi suatu saat dia jatuh lagi menjadi miskin. Apa yang didengung-dengungkan oleh hamba Tuhan tidak terjadi. Dia akan bertanya, loh, katanya kalau jadi orang Kristen pasti berhasil. Kenapa sekarang aku gagal? Ada kemungkinan dia menjadi tawar hati. Dan dia setelah begitu lama setia sama Tuhan, dia berpaling meninggalkan Tuhan. Nah, apabila dia saat itu dia meninggal, apakah dia masih diselamatkan? Itu yang perlu kita jawab. Kalau kita melihat ayat Yohanes 3 ayat 16 ini, ya, ada 2 hal yang penting. 1, setiap orang yang percaya, ya, percaya yang bagaimana yang dianggap oleh Tuhan itu dapat menyelamatkan. Karena percaya hanya dari Alkitab, seperti saya percaya kalau Jokowi akan menjadi pemimpin yang baik, tapi kita hanya percaya karena mendengar dari mungkin pidatonya, dari hasilnya. Tapi anak Jokowi, Kaisang, dia akan yakin betul kalau Jokowi akan menjadi pemimpin yang baik karena dia dekat dengan Jokowi, dia tahu siapa Jokowi. Nah, ini juga kita cerminkan betapa besar, seberapa besar kepercayaan kepada Tuhan yang dapat membuat kita percaya. 1, yang kedua adalah hidup yang kekal. Apa yang dihatikan dengan yang hidup yang kekal? Orang selalu berasumsi hidup yang kekal itu nggak akan pernah mati selama-selamanya. Ya, kita akan melihat apakah hidup yang kekal itu, ya. Berikutnya kita akan melihat 3 orang yang terpenting dalam perjanjian lama, yaitu Musa, Salomo, dan Daud. Semua orang mengenal Musa. Tidak ada orang selain Musa yang bisa bertatap muka dengan Tuhan. Tinggal selama 40 hari 40 malam bersama Tuhan, masih hidup. Ya, dia berbicara dengan Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Orang yang mungkin terbesar di perjanjian lama. Tetapi mengapa pada akhirnya dia jatuh? Mengapa pada akhirnya dia dilarang oleh Tuhan masuk ke Kanaan? Karena perkataannya. Ini karena Musa mengenal Tuhan sebagai hamba. Dia tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang sebenarnya. Sehingga dia marah. Waktu dia melihat kebebalan orang Israel, dia marah. Dia jatuh. Karena Musa mengenal Tuhan walaupun tatap muka sebagai hamba. Orang kedua adalah Salomo. Dikatakan dalam Alkitab, tidak ada orang sebelum dan setelah Salomo yang mempunyai hikmat seperti Salomo. Mungkin Salomo adalah satu-satunya raja yang hampir tidak pernah berperang. Dari saat dia menjadi raja sampai dia meninggal, dia hanya merasakan karunia Tuhan. Kekayaannya bertambah-tambah, istrinya bertambah-tambah, kebijaksanaannya bertambah-tambah. Umur 14-15 tahun dia sudah bisa mempunyai hikmat saat dia menentukan di antara 2 wanita itu siapa anaknya yang sebenarnya. Itu Salomo. Tapi dengan kebijaksanaan yang tidak pernah ditandingi oleh orang lain, dia akhirnya pada akhir hidupnya dia jatuh. Tuhan berkata, sudah 2 kali aku memperingatkan engkau, tapi engkau tidak mendengarkan aku. Karena itu janji Tuhan dicabut sedikit. Tapi Tuhan berkata, karena Daud ayahmu, maka kerajaanmu akan aku belah menjadi 2 setelah zaman anakmu. Karena Daud. Lalu siapa Daud? Daud adalah orang yang juga temperamen, tidak sempurna. Waktu dia
mau dia datang ke Nabal, minta makanan, minta roti untuk prajuritnya dan ditolak. Dia mau membunuh Nabal. Ini bukan sifat yang terpuji. Bahkan dia berzina dengan Betseba, membunuh suaminya. Dan merencanakan pembunuhan itu dengan saya lupa tuh, Yoab ya. Merebut anaknya, merebut istrinya, dan Tuhan menghukum dia sehingga anaknya mati. Tapi Daud adalah orang yang mengenal Tuhan, sehingga tak kalah dihukum, dia tidak pernah menolak. Bahkan kalau kita ingat, dia dijanjikan pada waktu umur 17 bahwa engkau akan menjadi raja Israel. Tapi setelah itu, dia malah menderita, dikejar-kejar oleh Saul selama 13 tahun. Kalau saya, mungkin saya akan bertanya, Tuhan katamu aku jadi raja, kenapa? Aku selalu dikejar-kejar, bahkan dia kesempatan untuk membunuh Saul tidak dibunuh. Kenapa? Karena dia kenal siapa Tuhan. Dia kenal bahwa segala apa yang dijalani ini akan bermanfaat bagi dia. Bahkan hanya satu-satunya mungkin yang saya tahu ya, mungkin ada yang lain, yang berkata, saat dia dihukum, dia hanya berkata, Tuhan ampunilah aku, tahirkanlah aku, biarlah rohmu yang teguh itu membangkitkan aku. Dan dia berkata, janganlah engkau mengambil roh kudusmu dari hatiku. Daud adalah satu-satunya yang mempunyai roh Allah di dalam hatinya. Sehingga dia tidak pernah menolak. Dia beri apapun, diberi penderitaan, bahkan saat dia dihina oleh Simei, dia tidak menolak. Dia berkata, kalau Tuhan menghendaki aku menerima itu, aku akan menerima. Dia adalah orang yang berkata kalau saat ini, jadilah kehendakmu Tuhan, aku akan menerimanya. Ini Daud. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan sehingga dia berkata kalau anakmu akan selalu menjadi raja selama-lamanya. Kalau keturunannya salah satu yaitu Yesus akan menjadi raja dunia untuk selama-lamanya. Jadi inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu bukan artinya hidup selamanya. Hidup kekal itu artinya kita mengenal Tuhan, mengenal sedalam-dalamnya seperti seorang anak. Bahkan Tuhan berkata kalau engkau menerima rohku dalam dirimu, engkau akan mengenal aku karena aku akan memberitahukan kepadamu siapa sebenarnya aku. Hidup yang kekal adalah kita mengenal Tuhan. Dan kalau kita mengenal Tuhan sedalam-dalamnya, kita tidak akan pernah jatuh. Seperti Daud, walaupun diberi penderitaan, dia tidak akan menyangkal Tuhannya. Amin, saudara. Berikutnya, kita baca Yeskiel 46 ayat 17. Ini adalah pertanyaan yang kedua yang ditanyakan pada kita hari ini. Kalau tadi, menurutmu siapa aku? Pertanyaan kedua sekarang, menurutmu siapa engkau? Aneh kan? Masa kita tidak tahu siapa engkau? Kita baca Yeskiel 46 ayat 17. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah satu seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Mewarisi artinya memiliki selama-lamanya. Kalau kita ditanya, Tuhan, siapakah orang Kristen itu? Siapa Anda? Mungkin ada yang menjawab, aku adalah murid Yesus, aku adalah pengikut Yesus, aku adalah hamba Tuhan. Ya. Seharusnya yang harus kita jawab seperti deklarasi tadi adalah, aku adalah anak Allah. Kenapa begitu? Apa bedanya? Karena dikatakan, kalau Anda merasa dirimu ini hanya sebagai hamba, maka keselamatan yang aku berikan padamu suatu saat akan hilang. Kalau engkau hanya menganggap aku menebus kamu dari hamba dosa menjadi hambaku, pada saatnya, pada tahun kebebasan engkau bebas memilih, mungkin kamu akan kembali ke kehidupanmu yang lama. Keselamatanmu tidak permanen karena kamu hanya seorang hamba. Seorang hamba pada saatnya akan undur dari tuannya. Tapi kalau kamu seorang anak, selamanya keselamatan itu akan menjadi milikmu. Itu bedanya. Jadi perlu kita jawab sekarang.
Kita tanya diri kita sendiri, siapakah kita? Beranikah kita menjawab seperti deklarasi tadi, aku adalah anak Allah? Perlu kita perhatikan itu. Berikutnya, itu mungkin ya. Saya sekarang ingin menyaksikan siapa, apa arti Yesus buat saya. Ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saya mengenal Yesus sebagai anak Allah. Tapi mengapa? Pernahkah Anda berpikir mengapa dia disebut anak Allah? Maria oleh malaikat dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mengapa disebut anak Allah? Karena Roh Kudus ada dalam diri Maria. Karena Roh Kudus yang membuat Yesus lahir. Jadi anak Allah adalah seseorang yang mempunyai Roh Allah di dalam dirinya. Ya. Jadi waktu Yesus lahir dia sudah mempunyai bibit sebagai Roh Kudus. Tapi kapan dia dinyatakan sebagai Allah, anak Allah yang sebenarnya? Berikutnya, Markus 1 ayat 11, setelah Yesus dibaptis dan ada merpati turun dan hinggap di kepala Yesus, dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tuhan diwisuda oleh Tuhan, oleh Allah, diberikan gelar anak Allah saat Roh Kudus turun dan tinggal di atasnya, bukan saat dibaptis. Ya, mengapa dia begitu cepat? Karena dari kecilnya Roh Tuhan, bibit Tuhan sudah berkembang menjadi pohon. Sehingga tak kala ia dibaptis, ditahirkan, otomatis Roh Allah sudah memenuhi hidupnya. Demikian pula kita, kalau saat kita dibaptis dan bilang percaya, kalau kita belum dibaptis oleh Roh Kudus, suatu saat mungkin kita akan mundur karena kita tidak kenal siapa Allah yang kita sembah. Jadi kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus, perlu mengetahui dengan sepenuh hati kita. Kalau kita ditanya, siapa menurut kamu Yesus? Kita harus bisa menjawab, anak Allah. Dan siapa kamu? Aku juga adalah anak Allah. Itu yang dikehendaki Tuhan. Berikutnya, Tuhan Yesus datang menjadi contoh buat kita bahwa untuk melaksanakan perjanjian baru buat kita. Apakah arti perjanjian baru itu? Perjanjian baru itu adalah perjanjian di mana sekarang kita tidak perlu memperhatikan hukum Taurat, di mana kita tidak perlu hidup sebagai hamba dosa. Kita hanya melakukan perbuatan berdasarkan hukum Taurat. Tapi New Covenant, perjanjian baru itu adalah saat Yesus berkata seperti yang dikatakan di Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Pekerjaan Yesus digenapi pada saat ini. Pekerjaannya belum selesai pada saat dia mati dan bangkit. Karena waktu dia bangkit, dia masih punya kesempatan untuk merasa dia orang yang sakti, kalau orang Inggris bilang. Dia bisa mengaku sudah bangkit, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Dia masih bisa memilih menjadi raja dunia. Tapi dia memilih untuk kembali kepada Bapa, supaya genap apa yang difirmankan oleh Tuhan bahwa setelah Yesus kembali kepada Bapa, dia akan turun sebagai Roh Kudus diberikan kepada kita semua. Saat itu kita boleh berkata, ya Aba, ya Bapa. Berikutnya, Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saat kita menerima Roh Kudus, kita sudah bukan budak lagi, kita bukan hamba lagi, tapi Allah sendiri mengatakan, engkau boleh memanggil aku Bapa, boleh memanggil aku Aba. Berikutnya, doa Bapa kami. Banyak doa-doa yang kita kenal. Kalau Anda dan apapun doa yang Anda minta akan dikabulkan Tuhan. Seperti Yabes, luaskanlah daerahku supaya aku boleh berkembang, dan dia dikaruniai pengembangan wilayah kekuasaannya. Saat kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah aku dari sakitku, engkau disembuhkan. Saat engkau minta kaya, Tuhan akan memberikan. Tapi mengapa Tuhan mengajarkan doa Bapa kami? Kalau kita mau mempelajari Alkitab, memakan tubuh Yesus, mengenal Allah hari demi hari, setelah Anda mengenal siapa Allah, Anda hanya akan berdoa, doa Bapa kami. Karena itu adalah doa yang sempurna. Dan setiap urutannya, dari awal sampai akhir itu mempunyai arti. Anda tidak bisa melompati yang pertama untuk menerima yang lain. Contohnya, di awal dikatakan, Bapa kami yang di surga. Awalnya kalau kita berdoa, kita harus memanggil Allah sebagai Bapa, bukan sebagai orang lain. Mengapa? Kita diberi hak untuk menghadap sebagai anak, bukan sebagai pengemis. Kalau Anda sebagai pengemis, Anda hanya boleh di depan pintu dan diberi mungkin gopek 5.000 kalau orangnya itu betul-betul ya dermawan. Setelah itu Anda pulang sudah. Anda bisa datang sebagai tamu. Saudara kita di seberang mengatakan, kalau sedang ke Mekah mengatakan menjadi tamu Allah. Saya enggak menjadi tamu Allah, kenapa? Kalau tamu boleh masuk, tapi hanya duduk di ruang tamu, dikasih minum, ngobrol-ngobrol, setelah itu pulang lagi. Itu kalau tamu. Kalau hamba, kita selain mengaku saya hamba Allah. Anda bekerja untuk Allah tapi untuk upah. Anda ke gereja, Anda memberikan perpuluhan, apapun karena mengharapkan timbal balik supaya menjadi kepala tadi, supaya menjadi sukses. Ya. Itu kalau sebagai hamba, tapi tak kala suatu saat tidak cocok, Anda bisa keluar dan tidak menjadi hamba lagi. Atau sebagai sahabat mungkin akan diajak ke ruang keluarga, ya, tapi tetap setelah itu dia harus pulang. Jadi mengapa sebagai anak? Karena kita sudah diberikan hak sebagai anak. Berikutnya, dan mengapa? Apakah memang kita berhak berkata kita adalah anak? Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Bahkan kalau kita berkata kita anak Allah, bukannya hanya menyebut Bapa, kita tidak boleh menyebut orang lain Bapa. Kenapa demikian? Di zaman dahulu bahasa Yahudi, itu Bapa adalah orang yang bisa memberikan berkat, orang di mana anaknya bertanya. Kalau kita lihat Yakub, ya, dia punya 12 anak, punya keturunan banyak. Yehuda yang begitu pahlawan, bahkan Yusuf yang sudah menjadi wakil Perdana Menteri di Mesir katakan. Tapi tetap mereka menurut kepada bapaknya. Apapun yang Yakub katakan dia nurut. Dia belum bisa menjadi kepala keluarga sebelum Yakub meninggal. Bapa adalah orang yang sangat besar di kehidupan orang Yahudi. Dan orang mencari nasihat kepada bapaknya. Sekarang bayangkan, kalau Anda minta menjadi kaya, terus Anda bekerja. Pada saat yang pertama sama, Anda berdoa dan Anda juga ke Gunung Kawi. Anda tanya orang pinter. Saat Anda berhasil, siapa yang berjasa? Apakah doa Anda kepada Tuhan yang membuat Anda berhasil, ataukah jimat dari Gunung Kawi? Kita tidak tahu, dan Tuhan tidak mau itu. Makanya kalau Anda masih mendua hati, bersinah istilah Tuhan. Kalau Anda masih mempunyai ilah lain, apa yang Anda doakan tidak akan terkabul. Supaya tidak ada ambigu. Kalau diberi kekayaan nanti ngomong setan yang
oh itu karena kamu datang padaku, karena kamu tadi malam mandi 12 jam telanjang di Curug Sewu, katakan. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau demi kebaikan kita. Kalau kamu masih mau tanya orang lain, tanyalah. Tapi kalau semua sudah tidak berhasil, baru kamu datang kepadaku dan aku akan menjawab. Itu Tuhan kita. Dan itulah mengapa sebabnya kita tidak boleh menyebut lagi orang lain sebagai Bapa. Ketahuilah hari ini juga bahwa Anda adalah anak yang diberi hak kuasa seperti Yesus. Bukan sebagai hamba lagi. Amin. Berikutnya. Sebagai anak Allah tadi, kita sudah tidak akan tinggal di ruang tamu lagi, ya. Bahkan kita akan dibawa seperti Yeskiel 43 ayat 5. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Kita akan dibawa oleh Tuhan masuk ke pelatarannya, ke ruang Maha Kudus. Roh itu tidak hanya membawa kita duduk di ruang keluarga, tapi hanya tempat di mana anak Allah boleh datang. Saat Anda dibawa ke ruang dalam, saat Anda boleh masuk ke dalam hati Bapa, tinggal di dalam Bapa, saat itu Anda baru akan mengenal siapa Tuhan kita. Saat itu Anda akan berkata, aku tidak akan mau yang lain lagi. Berikutnya, pada saat Anda masuk ke ruang dalam, pada saat Anda mengerti siapa Tuhan, saat Anda menjawab dengan hati, dengan roh Anda, bahwa Engkau adalah Allah yang pencipta langit, bumi, dan segala isinya, bahwa Yesus adalah anakmu, dan itu keluar dari roh Anda yang sudah diberikan oleh Tuhan. Saat itu, seperti Paulus mengatakan di Filipi 3 ayat 18, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Ya. Karena pengenalanku akan Kristus, Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tak kala Anda mendengar itu, tak kala Anda dibawa masuk, Anda akan berkata, saya mulai mengenal Tuhan lebih dalam 10 tahun yang lalu, saat saya mengenal Ibu Deborah dan saya mulai mengenal Yesus lebih dalam lagi. Sebelum saya mengenal, saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah pekerjaanku berhasil, biarlah kalau aku lagi tender berhasil, dan hampir semua yang saya doakan dikabulkan Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan, saya mulai berdoa, Tuhan, aku hanya ingin satu, aku ingin berkata supaya kehendak dan rencanamu terjadi dalam hidupku. Dan Anda tahu, selama 10 tahun, dengan segala doa, upaya, berpuasa 40 hari, mungkin tidak hanya sekali dalam setahun, berpuasa Esther, kalau orang sudah kita mengenal, insya Allah, semua alhamdulillah, semua pekerjaan saya tidak ada yang berhasil menurut standar manusia. Selama 10 tahun, segala usaha dalam memenangkan tender tidak diizinkan Tuhan. Tapi herannya saya tidak kecewa. Dan saya tahu bahwa itu tidak berhasil. Saya tahu pada saat saya berdoa, Tuhan, aku ingin kehendak-Mu, dan Dia berkata, oke, terimalah apa yang aku berikan padamu. Hanya 2 yang berhasil, ya. Yang 1 tahun yang lalu, dan itu pun sampai sekarang keuntungannya belum saya terima, masih berupa barang dan berupa pajak. Dan yang kedua, puji Tuhan, kemarin baru dinyatakan setelah berbulan-bulan bergelut bahwa saya mendapatkan surat perintah kerja. Ini agak aneh karena sebenarnya di dunia oil and gas, surat perintah keluarga keluar dulu sebelum kontrak. Jadi kita mempersiapkan alatnya, baru kontrak dijalankan. Tapi saking iblis mau mengganggu itu, bahkan sudah dapat kontrak pun SPK-nya enggak keluar. Setelah sebulan baru keluar. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan, karena saya tahu saya mengenal Yesus
apa yang direncanakan dalam hidup saya pasti berhasil. Yang terakhir, when you are old dikatakan oleh Tuhan, pada saat engkau muda, engkau akan menuruti isi hatimu, engkau akan pergi kemana tempat sesuka hatimu. Tapi saat engkau tua, engkau akan menyerahkan tanganmu untuk diikat dan untuk dibawa kemanapun Tuhan mengendakimu. Yohanes 16 ayat 23 mengatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa. Di bahasa Inggrisnya, will not ask anything. Sebenarnya tidak akan minta apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadanya di dalam namaku. Saat kita mengenal Tuhan, saat kita tua, saat kita menjadi orang yang mengetahui isi Alkitab, siapa Tuhan sebenarnya, saat itu kita akan berkata, Tuhan, aku tidak perlu apa-apa lagi. Aku hanya Engkau, perlu rohmu selalu dalam diri. Marilah kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan yang sudah memberikan rohnya kepada kita. Dan sebelumnya saya ingin menyanyikan sedikit lagu yang mengatakan, mungkin waktunya udah enggak cukup, jadi berikutnya Makal Mas ya, sedikit sebelum kita berdoa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan atas roh yang sudah Kau karuniakan pada kami. Roh yang hari demi hari membuat kami sempurna seperti janji-Mu Tuhan. Tapi apabila kami masih kadang-kadang jatuh karena keinginan daging kami, ampunilah Tuhan. Bila kami seperti Daud, kami boleh bangkit, kami boleh berkata, Tuhan hajarlah aku, hukumlah aku. Tapi jangan biarkan roh-Mu pergi dariku Tuhan. Karena kami tidak menginginkan yang lain lagi Tuhan. Kami hanya mengingat Engkau tinggal dalam hati kami, memerintah hati kami, supaya kami boleh dengan rela hati, dengan tegar hati, dengan sepenuh hati kami boleh berkata ya untuk segala rencana dan kehendak-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu yang sudah menjadikan kami sebagai anak-Mu. Dan bila kami boleh berani, tidak malu-malu, tidak juga sombong karena ini hanya pemberian, boleh menyatakan bahwa kami memang berbeda, bahwa agama Kristen bukanlah agama, tapi cara memandang kehidupan. Bahwa orang Kristen adalah orang sudah dijadikan sebagai anak-Mu, dan kami boleh menjadi saksi bagi-Mu karena Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, sertailah kami sepanjang hidup
kami. Sehingga kami boleh melawan segala percobaan dan kami boleh menyelesaikan bagian kami seperti Yesus menyelesaikan apa yang sudah menjadi bagiannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari semua yang siap menjadi anak Allah, siap rela dikirim kemanapun Anda pergi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri masing-masing, hadapkanlah hatimu dan wajahmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan tadahkan kepadanya. Dialah sumber kehidupan. Jika engkau sudah pulang ke dalam kehidupanmu sehari-hari, ingatlah segala firman yang kau dengarkan hari ini diberitakan kepadamu. Engkau harus mengingat Tuhan Yehawiha, dialah sumber hidup. Dialah yang menjawabmu dalam kesesakan. Dia akan mengirim bantuan kepadamu dari tempatnya yang kudus dan menyokong engkau. Tuhan akan membuat segala yang kau kerjakan berhasil. Anak lelakimu diberkati seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, menjadi perkasa di bumi. Juga dia akan membuat anak-anak perempuanmu seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Tuhan membuat gudang-gudangmu penuh yang berisikan beraneka ragam barang. Tuhan membuat kambing dombamu menjadi beribu-ribu, bahkan berlaksa-laksa di padangmu. Semua lembu sapimu menjadi sarat, tidak ada yang gugur. Tidak ada jeritan kesakitan. Sebab pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu itu tidak akan pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Dialah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Bulan tidak akan menyakiti engkau pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Ia menjaga keluar masukmu. Hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan beserta engkau menghadapkan wajahnya kepada, menyinari engkau, memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Jangan lupa saudara, setelah mengikuti ibadah online kita, silahkan di like dan subscribe, juga share ke berbagai grup atau sahabat yang lain. Sampai jumpa di next service online di minggu depan. Tuhan beserta kita.